Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi adik-adik. Semoga kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu siap untuk belajar. Nah baik, saya Katedi Sahrin akan menemani adik-adik belajar fisika khususnya untuk materi rangkaian seri RLC, Generasi Smart School berkarakter cerdas. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengantar rangkaian listrik arus bolak-balik ya. Kita sudah membahas tentang rangkaian induktif murni, resistif murni, dan kapasitif murni. Nah, kalau hari ini kita akan membahas rangkaian seri RLC. Jadi dalam satu rangkaian itu akan digabung. Di situ sudah terpasang resistor, ada induktornya, dan ada kapasitornya. Oke, jadi saya harap kalian masih mengingat apa yang kita pelajari pekan lalu ya. Oke, nah tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pagi hari ini yaitu kalian mampu menganalisis rangkaian seri RLC. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya ya. Nah, jadi kita membahas tentang rangkaian seri RLC. Nah, ini gambarnya. Jadi dalam satu rangkaian arus bolak-balik itu dirangkai ada resistornya, ada induktornya, dan ada kapasitornya ya. Saya rasa kalian sudah memahami terkait dengan simbol-simbol komponen-komponen listrik ya, seperti resistor, induktor, dan kapasitor. Nah, jadi untuk mencari tegangan untuk arus bolak-balik, itu tegangan totalnya untuk rangkaian seri RLC itu persamaannya adalah V sama dengan akar VR kuadrat ditambah dengan VL dikurang VC kuadrat. Oke, jadi seperti ini ya persamaannya. Bisa kalian lihat di layar ya. Nah, kemudian ini juga V-nya bisa dicari I kali Z. Oke, jadi kalau kita mau cari tegangan efektif totalnya, itu bisa I-nya dikali sama Z-nya ya. Kalau I efektif kali Z. Kemudian kalau mau cari Vmax ya I max dikali dengan Z-nya. Seperti itu ya. Nah, Kak, kok ada lagi sih itu Z? Nah, apa sih sebenarnya itu Z? Jadi Z ini memang besaran baru yang kalian temui di rangkaian RLC. Z itu adalah nama lain dari hambatan total. Jadi hambatan total pada rangkaian arus bolak-balik atau rangkaian seperti ini itu disebut impedansi ya, atau yang disimbolkan dengan Z. Nah, apa persamaan impedansi? Dia ini mirip dengan persamaan tegangan yang di atas, yaitu Z itu sama dengan R kuadrat ditambah dengan XL dikurang XC kuadrat. Nah, itu diakarkan ya. Jadi bisa XL kurang XC, bisa juga XC kurang XL ya. Jadi kan nanti kalau misalkan minus nilainya, kalau dikuadratkan nanti dapatnya juga positif. Jadi seperti itu ya. Nah, nanti kapan kira-kira XL-nya di depan atau XC-nya di depan, XL kurang XL atau XL kurang XC, ya itu tergantung lagi dari karakteristik rangkaiannya ya. Oke. Nah, sekarang untuk rangkaian yang bersifat resistif ya, kita membahas rangkaian bersifat resistif. Nah, kapan itu rangkaian bersifat resistif? Rangkaian dikatakan bersifat resistif itu untuk rangkaian seri RLC itu kalau misalkan XL-nya sama dengan XC-nya. Yang seperti yang sudah kita bahas di sebelumnya bahwa XL itu adalah reaktansi induktif dan XC itu adalah reaktansi kapasitif. Oke, jadi kalau reaktansi induktif dan reaktansi kapasitifnya ini sama, maka pada keadaan itu dikatakan sedang terjadi resonansi RLC. Ingat ya, resonansi RLC. Jadi ada istilah terjadi resonansi. Nah, apa persamaan frekuensi resonansinya? Jadi frekuensi resonansinya bisa dicari dari persamaannya ini. 1/2pi akar LC. Nah, ini diperoleh dari mana? Oke, jadi keadaan ini, keadaan inilah yang disebut dengan keadaan resonansi ya, resonansi. Oke, keadaan resonansi. Nah, XL-nya itu sama dengan XC-nya. Nah, di mana XL itu persamaannya adalah, yang sudah pernah dipelajari kemarin, omega dikali L. Oke, terus XC ini persamaannya 1/omega C. Oke, ini omeganya kasih pindah ke sana, jadi bisa ditulis omega kuadrat sama dengan 1/LC. Oke, nah atau omega bisa dituliskan
1 per, kan di sebelah pangkat 2 ya, jadi harus diakarkan ya. Jadi bisa ditulis akar 1 per akar LC. Akar 1 Omega ini kalau kalian masih ingat, omega itu bisa ditulis 2pi frekuensi. Oke, jadi omega 2pi frekuensi sama dengan akar 1 per akar LC. Nah, sehingga frekuensi sama dengan berapa? 1 per 2pi-nya pindah ke bawah, 2pi akar LC. Makanya ini persamaan resonansi RLC. Jadi pada saat terjadi resonansi, kalau mau dicari frekuensinya ya seperti ini. Oke? Gitu ya, makanya ada nilai seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita ke pada saat terjadi resonansi atau rangkaiannya bersifat resistif, maka Z-nya itu sama dengan R. Maka pada keadaan ini, itu nilai impedansinya minimum. Nah, kenapa bisa nilai impedansinya minimum? Oke, itu disebabkan karena kan persamaannya Z, seperti yang sudah kita tahu, Z itu bisa ditulis gini, R pangkat 2 ditambah sama XL dikurang XC pangkat 2. Nah, kalau misalkan ini sama, XL dikurang XC-nya ini sama, maka ini akan bernilai 0. Karena sesuatu yang sama kalau dikurangkan itu akan menghasilkan 0. Berarti tersisa R. Maka faktor ini kan penjumlahan. Jadi faktor penambahnya tidak ada lagi. Jadi Z-nya ini bakalan sama dengan R kuadratnya gitu. Oke, akar R kuadrat. Kan ini tambah 0. Jadi Z sama dengan akar R. Jadi seperti ini. Nah, maaf, akar R kuadrat jadi diperoleh R. Jadi dia bakalan minimum ya. Dia bakalan minimum. Jadi impedansinya bakalan minimum pada saat terjadi resonansi gitu. Nah, kalau misalkan penghambatnya minimum, maka arusnya bakalan maksimal. Kenapa ya? Ini sesuai persamaan juga bisa dilihat. I sama dengan V per Z. Jadi kalau Z-nya itu kecil, maka V-nya itu bakalan besar. Maaf, I-nya bakalan besar. Tapi kalau misalkan Z-nya itu besar, maka I-nya itu akan kecil. Nah, di sini kan kita peroleh bahwa Z-nya itu minimum, maka arusnya bakalan maksimum. Seperti itu. Oke, ini sudah ada keterangan-keterangannya ya. Sudah saya tuliskan keterangannya kembali. Kalau XL itu adalah reaktansi induktif, XC itu reaktansi kapasitif, L itu induktansi induktor, dan C itu kapasitas kapasitor. Serta F itu adalah frekuensi ya. Frekuensi yang kumaksud di sini adalah frekuensi saat terjadi resonansi. Oke, sekarang kita ke diagram fasornya ya. Masih diingat ya apa itu diagram fasor? Diagram fase vektor. Oke. Nah, ini diagram fasornya bisa kalian lihat. Jadi dia punya XL, dia punya XC. Cuma nilai XL dan XC-nya ini sama. Nilai XL dan XC-nya ini seimbang. Jadi kalau kita pakai logika nalar kayak ini narik ke atas, jadi ini tarikan ke atas sama tarikan ke bawahnya sama. Jadi kalau digabung ya di sini stagnan ya sama-sama 0 karena berlawanan. Begitupun juga untuk tegangannya seperti ini. Oke, jadi arah Z-nya ke sini searah R, kemudian ini juga. Oke, seperti ini. Kalau dia rangkaiannya bersifat resistif. Nah, bagaimana kalau misalkan rangkaiannya bersifat induktif? Kalau rangkaiannya bersifat induktif, maka nilai dari XL-nya itu pasti lebih besar daripada nilai XC-nya. Oke, jadi XL lebih besar daripada XC kalau bersifat induktif. Kalau tadi bersifat resistif, nilai XL itu sama dengan nilai XC-nya. Nah, kalau kita gambar diagram fasornya atau fase vektornya seperti ini. Oke, bisa kita lihat bahwa dari sini ke atas itu besar ya nilai XL-nya dibanding sama XC-nya yang ke bawah. Sehingga kalau digabung, nanti hasil gabungannya ini. Ini gabungannya atau ini XL dikurang dengan XC. Oke, XL dikurang dengan XC. Nah, ini tetanya. Nah, ini membentuk, ini kan bisa kakak kasih pindahin yang merah di sana. Ini tuh XL dikurang sama XC. Oke, XL dikurang dengan XC. Nah, ini mirip kan dengan Pitagoras, makanya ini mirip segitiga ya. Ini segitiga siku-siku. Nah, dengan sisi miringnya itu adalah si Z. Makanya tadi persamaannya kan kalau di Pitagoras itu sisi miring pangkat 2. Oke, sisi miring pangkat 2 ditambah dengan sisi miring pangkat 2 berarti Z pangkat 2 sama dengan ya sisi samping R pangkat 2 ditambah sama yang ini lagi sisi tegaknya ya, berarti XL kurang XC pangkat 2. Makanya persamaan impedansi seperti ini.
Oke, begitupun juga untuk tegangan. Nah, dia sama seperti ini. Jadi nilai tegangan pada induktornya itu lebih besar daripada pada kapasitornya. Makanya juga persamaan tegangan total itu sama dengan iya, V di resistor pangkat 2 ditambah sama V di induktor dikurang V di kapasitor pangkat 2. Oke, seperti ini. Nah, kemudian ada lagi yang bisa kalian lihat. Ini ada theta ya. Theta di sini ada theta. Theta itu bisa juga ini theta yang di sini. Jadi kita bisa tulis bahwa cos theta ini itu bisa sama dengan, ingat, cos itu samping sudut atau dekat sudut dibagi sama miring. Dekat sudutnya kan R. Jadi bisa ditulis R dibagi Z. Kemudian kalau ini, kalau kalian perhatikan ini ya, ini kan bisa juga dipindahin nih. Jadinya yang ini itu sama-sama yang ini. Sama-sama ini. Berarti ini juga VL dikurang sama VC gitu. Nah, sehingga kita juga bisa tulis bahwa cos theta juga itu bisa VR dibagi sama V. Oke, jadi bisa seperti ini. Nah, itu kalau rangkaian yang bersifat induktif. Nah, kalau rangkaian bersifat kapasitif, ya gini kebalikan dari rangkaian bersifat induktif. Dia XL-nya justru lebih kecil daripada XC-nya. Nah, kalau misalkan XL-nya lebih kecil daripada XC-nya, ini berarti bahwa XC yang lebih besar ya. Oke, ini bermakna bahwa ini punya makna bahwa XC itu lebih besar daripada XL. Oke, XC lebih besar daripada XL seperti ini. Nah, kalau di gambar diagram fasornya seperti ini, lihat ternyata dia ada di bagian bawah sini ya. Bagian bawah sini karena terlihat XC yang lebih besar daripada XL. Ini ya. Jadi ini hasil pengurangannya di sini XL dikurang XC. Kemudian ini, kalau misalkan tegangannya juga persamaannya diagram fasornya juga seperti ini. Karena VC lebih besar dari VL, makanya gabungan antara VC dan VL itu ke bawah gitu. Ini gabungannya. Ya, ke bawah gabungannya gitu. Saya rasa ini gampang ya karena agak hampir sama. Sekarang kita ke daya. Nah, daya, ini persamaan daya ya. Jadi daya yang terdisipasikan untuk di rangkaian RLC ini persamaannya 1/2 Vmax Imax cos theta. Jadi ini juga bisa diubah kalau kalian masih ingat yang kita pelajari minggu lalu tentang nilai maksimum sama nilai efektif. Gimana hubungan antara nilai maksimum dan nilai efektif? Pasti kalian bisa dapat persamaan yang kedua ini. Nah, gimana caranya? Kan kita tahu bahwa V maksimum itu tidak lain adalah V efektif dikali akar 2. Jadi yang nilai efektif dikali saja sama akar 2. Begitupun juga arus. Arus maksimum itu sama dengan arus efektif, dikali sama akar 2. Dikali sama akar 2. Nah, berarti kita bisa tulis nih, P ini sama dengan 1/2 Vmax itu V efektif akar 2. Nah, dikali sama I efektif akar 2. Dikali cos theta. Deh. Nah, 1/2 ya. Akar 2 kali akar 2. Lihat. Nah, saya kalikan dulu yang ini nih. Akar 2 kali akar 2 dapatlah 2. Gitu ya. Kemudian kita tulis lagi V efektif I efektif cos theta. Nah, ini bisa kita coret. Ini juga bisa dicoret. Jadi tersisa apa? V efektif dikali I efektif dikali sama cos theta. Makanya muncullah persamaan yang seperti ini. Nah, selanjutnya ada yang dikenal dengan faktor daya. Jadi nilai cos theta yang digambar tadi itu sebenarnya adalah faktor daya namanya ya. Jadi ini cos theta ini faktor daya. Jadi bisa dicari sama dengan R/Z. Nah faktor daya itu apa? Adalah sudut antara V dengan I. Sudut antara V dengan I. Nah, selanjutnya teman-teman, sebelum kita lanjut membahas soal, nah di sini saya mau memberikan dulu, mengingatkan kembali pelajaran matematika teman-teman terkait dengan Pitagoras ya, untuk di segitiga siku-siku. Nah,
Jadi kalau ada segitiga seperti ini, segitiga siku-siku, anggaplah ini A, ini B, ini C ya. Berarti kalau kita bisa tulis gini kan, persamaannya C kuadrat. C kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Oke, dan kalau segitiganya siku-siku seperti ini, pasti sisi miringnya itu selalu yang paling besar. Oke, pasti nih. Oke, nah selanjutnya saya kasih contoh misalkan gini. Oke, kalau di sini 5, di sini 3, maaf, di sini 4, di sini 3, di sini mau kita cari X. Maka untuk cari X ini jadinya X kuadrat itu kan sama dengan 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2. Maka X pangkat 2 sama dengan 9 ditambah 16. Berarti X pangkat 2 itu sama dengan 25. Berarti X sama dengan akar 25. Diperolehlah X sama dengan 5. Jadi jawabannya di sini 5. Nah, teman-teman, saya mau kasih tahu ke kalian ada beberapa sisi-sisi istimewa ya. Untuk yang segitiga ini. Jadi ini perlu kalian ingat. Kenapa? Karena ini bakalan memudahkan kalian dalam mengerjakan soal-soal terkait dengan rangkaian arus bolak-balik ya, sangat membantu. Nah, jadi yang pertama itu ada ini ya. Jadi 3, 4 pasti berpasangan sama 5. Lihat, makanya kalau di sini 3, sini ini 3, ini 4 pasti sisi miringnya 5. Kemudian selanjutnya ada 5, 12, 13, sebenarnya masih ada yang lain ya, sama 7, 24 dan 25. Cuma inilah nilai-nilai yang paling sering muncul ya di soal-soal. Jadi saya tuliskan yang ini saja dulu ya. Oke, dan ini berlaku untuk kelipatannya. Maksudnya gimana kalau berlaku untuk kelipatannya? Nah, misalkan di sini misalkan 6, di sini 8. Berapa tuh sisi miringnya? Ya 10. Kenapa bisa 10? Karena 6 itu adalah 3 kali 2, 8 4 kali 2, maka sisi miringnya juga harus dikali 2. Karena 3 kali 2, 4 kali 2, maka selanjutnya pasti 5 kali 2. Bisa dipaham ya? Makanya 10. Nah, satu lagi kalau misalkan di sini misalkan 7, di sini miringnya 25. Maka berapa sisi samping berikutnya? Ingat, yang miring itu yang besar. Ada 7, ada 25. Berarti yang sampingnya itu berapa? 24. Oke? Jadi bisa seperti itu. Oke deh, sekarang kita akan masuk ke pembahasan soal. Oke, untuk soal nomor 1. Hambatan R, induktor L, dan kapasitor kapasitor C masing-masing mempunyai nilai 300 ohm, 0,9 Henry, dan 2 mikrofarad. Jika ketiga komponen listrik tersebut dihubungkan seri dan diberi tegangan efektif AC sebesar 50 volt, sedangkan frekuensi sudutnya adalah 100 radian per second, maka manakah pernyataan berikut yang benar? Jadi di sini disajikan 4 pernyataan, kemudian kita disuruh tentukan kira-kira pernyataan mana yang benar. Oke, kita tuliskan dulu deh informasi-informasi yang diketahui berdasarkan soal ya. Oke. Nah, yang pertama dia bilang bahwa resistornya ini punya nilai 300 ohm. Jadi kita tulis R-nya ini sama dengan 300 ohm. Terus 0,5 Henry itu adalah induktansi induktornya, L-nya 0,9 Henry. Kemudian untuk yang berikutnya C-nya itu adalah 2 mikrofarad. Ini kalau diubah ke farad dapatnya 2 kali 10 pangkat minus 6 farad. Kemudian ketiga komponen listrik tersebut dihubungkan seri dengan tegangan efektif. Berarti V efektifnya sebesar 50 volt. Ini juga bisa disebut sebagai V total ya. Oke, jadi ini bisa disebut V total. Nah, selanjutnya kita tahu juga omeganya itu adalah 1000 ya. 1000 radian per second. Nah, yang ditanya ada banyak sekali pertanyaannya ya. Jadi ada yang ditanyakan impedansi, ada arus efektif, ada tegangan pada induktor, dan ada tegangan pada kapasitor. Oke, saya bagi dua dulu papannya supaya bisa lebih gampang. Oke. Nah, sekarang kita kerja yang bagian pertama ya. Bagian pertama itu terkait dengan impedansi ya. Oke. Nah, seperti yang sudah tadi saya sampaikan teman-teman bahwa persamaan impedansi itu adalah bisa dicari dengan persamaan Z pangkat 2 sama dengan
R pangkat 2 ditambah XL dikurang XC pangkat 2. Nah, di soal kita belum tahu berapa nilai XL-nya. Kita juga nggak tahu berapa nilai XC-nya. Jadi, kita perlu mencari dulu berapa kira-kira nilai dari XL dan nilai dari XC-nya. Oke, nah sekarang kita cari dulu berapa nilai XL-nya. Nah, untuk mencari nilai XL, seperti yang sudah kakak jelaskan di pertemuan sebelumnya, bahwa XL itu bisa dicari dengan persamaan omega dikali L. Nah, dari soal kita tahu omeganya itu adalah 1000. Oke, 1000 dan L-nya adalah 0,9. Nah, ini kalau dikali kita akan peroleh 900 ohm. Oke? Oke ya, 900. Nah, selanjutnya kita cari lagi berapa nilai dari XC-nya. Oke, persamaan mencari XC itu adalah 1 per omega C. Berarti bisa ditulis 1 per omega itu 1000. Oke, ini 1000 bisa kakak tulis 10 pangkat 3. Jadi 10 pangkat 3 dikali 2 kali 10 pangkat minus 6. Oke deh. Nah, 10 pangkat minus 6 bisa lari naik ke atas. Jadi 10 pangkat 6 dibagi 10 pangkat 3 dibagi 2. Oke, ini ada 1/2. 1/2 itu berapa? 0,5. 10 pangkat 6 dibagi 10 pangkat 3 dapat berapa? 10 pangkat 3. Oke, 0,5 dikali 10 pangkat 3 atau dikali 1000 berapa? Iya, 500 ohm. Oke. Jadi kita sudah peroleh 500 ohm. Sekarang saatnya kita substitusikan nilai yang kita peroleh ke persamaan yang hijau ini. Maka kita peroleh Z pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. R-nya itu adalah 300 tuh. 300 pangkat 2 ditambah XL-nya ini. XL itu sama dengan 900. 900 dikurang XC 500. Oke, pangkat 2. Berarti Z pangkat 2 itu sama dengan berapa? 300 pangkat 2 ditambah dengan 400 pangkat 2. Wih, ini Kak bisa diselesaikan dengan dari yang tadi. Yang segitiga ya. 3, 4, pasangannya 5. Oke, 3, 4, 5. Oke, nah perhatikan 300 itu kan 3 kali 100, 400 itu 4 kali 100. Oh, berarti Z-nya itu adalah 5 kali 100. Iya, cocok sekali, 500 ohm. Oke, jadi pernyataan 1 benar ya, bahwa impedansinya itu adalah 500 ohm. Sekarang kita ke pernyataan yang kedua. Pernyataan kedua adalah arus efektif pada rangkaian adalah 0,1 ampere. Oke, nah seperti yang sudah tadi saya katakan bahwa V efektif itu bisa I efektif dikali sama Z ya. Maka ini kalau kita hendak mencari I efektif, maka bisa dicari dari V efektif dibagi Z ya. V efektifnya berapa? V efektifnya 100. Terus Z-nya 5, maaf, V efektifnya 50 ya. 50 dibagi 500. Oke, 50 dibagi 500. 50 dibagi 500 dapatlah 0,1 ampere. Jadi ini juga benar ya pernyataan 2. Nah, selanjutnya yang ditanya adalah tegangan pada induktornya. Oke, kita ketiga, tegangan pada induktor, VL. Tegangan pada induktor ya I juga ya, berarti I dikali ya. Karena pada induktor berarti I dikali sama hambatan pada induktor. Hambatan pada induktornya itu yang disebut dengan reaktansi induktif atau XL-nya. I-nya sudah diperoleh 0,1, terus XL-nya itu adalah 900. 0,1 kali 900 diperolehlah 90 volt. Oke, jadi pernyataan ini benar ya. Oke, selanjutnya kita ke pernyataan yang keempat. Oke, yang keempat yaitu tegangan pada kapasitor. Kalau tegangan pada kapasitor ya sama arus dikali sama reaktansi pada kapasitor atau hambatan pada kapasitor. Berarti ini 0,1, hambatan pada kapasitor 500, jadilah diperoleh 50 volt. Jadi
Ini juga benar. Berarti pernyataan yang benar itu adalah pernyataan 1, 2, dan 3. Oke, aman ya? Kalau aman, kita lanjut lagi nih. Membahas soal nomor 2. Sangat gampang toh. Oke, nomor 2. Suatu rangkaian RLC seri mempunyai hambatan murni 5 ohm dialiri arus bolak-balik dengan frekuensi angular 125 radian per second, sehingga menghasilkan reaktansi induktif 20 ohm dan impedansi 13 ohm. Jika rangkaian bersifat kapasitif, maka besar kapasitas kapasitornya adalah. Oke, nah suatu rangkaian RLC seri mempunyai hambatan murni ya, berarti R-nya. Oke, kita tulis dulu informasi yang diketahui berdasarkan soal. Berarti kita tahu bahwa ini R ya, R-nya itu adalah 5 ohm. Kemudian dialiri arus bolak-balik dengan frekuensi angular atau itu disebut omega 125 radian per second. Sehingga menghasilkan reaktansi induktif. Reaktansi induktif itu XL sebesar 20 ohm. Oke, kemudian menghasilkan impedansi. Impedansinya 13 ohm. Oke, kemudian kita tahu R-nya sudah. Nah, kemudian juga dia bilang rangkaiannya ini bersifat kapasitif. Oke, kapasitif. Kapasitif. Ingat, kalau rangkaian bersifat kapasitif, maka bisa dipastikan bahwa nilai dari XC-nya itu pasti lebih besar daripada nilai dari XL-nya. Nah, kemudian teman-teman yang ditanya di sini itu adalah berapa nilai kapasitas kapasitornya atau C-nya itu berapa. Oke, ini yang ditanya. Nah, teman-teman, kalau kita hendak mau mencari nilai dari XC-nya, kita bisa tulis gini. Kita mulai dari persamaan XC ya. Di mana persamaan XC? XC itu adalah seper omega C. Toh? Berarti kalau kita nak mencari XC, berarti kita bisa hendak mencari C, ini bisa ditulis 1 per omega XC. Omeganya sudah ditahu, yang tidak kita tahu itu adalah XC-nya. Maka kita punya tugas harus mencari tahu dulu berapa nilai dari XC-nya. Nah, sekarang kita cari berapa nilai dari XC-nya melalui persamaan impedansi, di mana Z pangkat 2 itu sama dengan R pangkat 2 ditambah sama X. Ingat, karena di sini dia rangkaiannya bersifat kapasitif, artinya XC lebih besar daripada XL. Maka kita tulisnya di sini XC dikurang XL gitu, pangkat 2. Oke. Nah, sekarang Z-nya sudah ditahu ya. Z-nya itu adalah 13. Jadi 13 pangkat 2 sama dengan R-nya 5 pangkat 2 ditambah XC dikurang XL pangkat 2. Nah, kalau kalian ingat lagi segitiga yang sudah tadi pernah kakak kasih tahu ya, yang istimewa kalau Pitagoras. Nah, kita kan sudah tahu tadi kalau ada 3, 4 sama 5. Selain itu ada juga 5, 12 sama 13. Ingat, 13 ini selalu yang terbesar ya, atau dia di bagian Z-nya ya. Oke, karena dia sisi miring. Oh, berarti lihat, ini sama ya. Oh, ada 13, ada 5. 13, 5. Berarti berikutnya itu adalah 12. Berarti bisa disimpulkan bahwa ini itu nilainya adalah 12. Oke, jadi bisa ditulis gini. XC dikurang XL itu sama dengan 12. Nah, maka berapa nilai XC-nya? Maka XC itu bisa 12 ditambah XL. Berarti ini sama dengan 12 ditambah XL-nya itu adalah 20. Oke deh. Jadi diperolehlah XC sama dengan 32 karena 12 ditambah 20. Nah, sekarang nilai inilah yang kemudian kita substitusikan masuk ke sini ya. Oke, berarti 1 dibagi omeganya 125 dikali XC-nya itu adalah 32. Nah, teman-teman, kalau ketemu soal gini, ini langsung dikali saja 125 kali 32 itu berapa. Tapi kakak punya cara yang supaya bisa lebih mudah. 125 itu sama dengan 1000 dibagi 8. Jadi ini saya ganti saja sama 1000 dibagi sama 8. Nah, selanjutnya ini 32 bisa saya coret dengan 8. Jadinya ini jadi jadi 4. Kemudian 1 dibagi 4 berapa? 0,25.
1000 ini kan 10 pangkat 3. Kalau naik jadinya 10 pangkat minus 3 farad. Nah, ini kalau diubah ke dalam milifarad, turun 3 tangga dari farad ke milifarad, berarti 10 pangkat minus 3-nya tidak lagi ya. Berarti jadinya 0,25 milifarad. Kalau mau lagi dikasih jadi mikrofarad, kasih turun lagi 3, berarti 0,25 kali 10 pangkat 3 mikrofarad. 10 pangkat 3 itu kan 1000 ya. Jadi kalau 0,25 dikali 1000, kita bakal memperoleh 250. Jadi diperolehlah 250 mikrofarad. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang E ya, 250 mikrofarad. Oke, sekarang kita bakalan lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 3. Sebuah rangkaian listrik tampak seperti pada gambar. Apabila arus maksimum adalah 10 ampere dan omega 500 radian per second, maka impedansinya sebesar berapa ohm? Oke, jadi berdasarkan informasi di soal, kita ketahui bahwa Imax-nya, Imax itu sama dengan 10 ampere. Terus omega itu 500 ohm. 500 radian per second. Kemudian kita tahu juga L-nya itu 0, ini dilihat dari sini ya. L-nya ini dilihat dari sini. Ini L, L-nya ini adalah 0,5 Henry. Kemudian R-nya adalah 1000 ohm. Kemudian juga C-nya ini adalah 2 mikrofarad atau ini sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 6 farad. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah impedansinya berapa? Z-nya itu sama dengan berapa, teman-teman? Nah, untuk mencari nilai Z, nah kita bisa pakai lagi persamaan Z pangkat 2 sama dengan R pangkat 2, ditambah sama bisa XL, bisa XC, jadi bisa XL dikurang XC pangkat 2 seperti ini. Nah, tugas kita karena XL dan XC-nya belum kita tahu, maka kita cari tahu dulu berapa kira-kira nilai XL dan nilai XC-nya. Kita cari dulu nilai XL-nya ya. Nilai XL itu bisa dicari dari omega kali L, di mana omeganya itu adalah 500, jadi 500 dikali L-nya 0,5, jadi kita perolehnya 250 ohm. Sekarang kita cari lagi berapa nilai dari XC-nya. Persamaannya 1 per omega C, berarti 1 dibagi. Omeganya berapa? Omeganya 500. Dikali sama C-nya itu adalah 2 kali 10 pangkat minus 6. Oke deh, berarti ini bisa kita tulis seperti ini. 1 per 500 dikali 2 itu dapatnya 1000 ya. Atau 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat minus 6. Diperoleh 1 per 10 pangkat minus 3. Naik jadi 10 pangkat 3. Jadi diperoleh 1000 ohm. Diperoleh 1000 ohm. Ternyata nilai XC-nya lebih besar. Jadi kita balik saja di sini. Nanti jadi XC dikurang XL. Nah, sekarang Z ya. Kita tulis ya. Z pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. XC kurang XL pangkat 2. Nah, Z-nya berapa? Z-nya ini itu yang mau kita cari. Berarti Z pangkat 2. Z pangkat 2 sama dengan R-nya ini itu adalah ini ya 1000. Jadi 1000 pangkat 2 ditambah XC-nya itu 1000. Jadi 1000 dikurang sama XL-nya itu adalah 250. Nah, pangkat 2 kita akan peroleh Z pangkat 2 sama dengan 1000 pangkat 2 ditambah sama 750 pangkat 2. Nah, kalau kembali lagi ke yang tadi, yang di awal kakak kasih tahu bahwa 3, 4, dan 5 ya. Nah, perhatikan, ini 1000 itu ternyata adalah apa? Dia adalah 4 dikali 250. Jadi ketiga-tiganya ini dikali saja 250. 3 dikali 250 dapat 750. Kemudian 4 dikali 250 dapatnya 1000. Kemudian 5 dikali 250 berapa? 1250. Jadi kita akan peroleh nilai Z-nya ini sama dengan 1250 ohm. Jadi jawaban yang tepat itu adalah jawaban opsi Bravo.
Oke, jadi seperti itu penyelesaiannya. Oke, sekarang kita ke soal nomor 4. Oke. Rangkaian RLC dipasang pada sumber AC dengan tegangan efektif 100 volt dan rangkaian bersifat kapasitif bila hambatan murni pada rangkaian 30 ohm dan sebuah voltmeter yang dipasang seperti pada gambar di atas menunjukkan angka 80 volt, maka tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Oke, jadi ini sama dengan yang soal nomor 1 tadi ya. Kita akan menentukan apakah pernyataan-pernyataan ini tuh benar atau salah. Oke, kita langsung saja tulis lagi besaran-besaran yang diketahui. Oke, jadi rangkaian RLC dengan tegangan efektif, berarti V-nya itu adalah 100 volt. Nah, kemudian rangkaiannya bersifat, rangkaiannya katanya bersifat kapasitif. Oke, kapasitif. Oke, rangkaian bersifat kapasitif. Nah, kalau rangkaian bersifat kapasitif, maka kita bisa katakan bahwa pasti ini nilai XC-nya lebih besar daripada nilai XL-nya, yang juga mengakibatkan nilai VC-nya lebih besar daripada nilai VL-nya. Oke. Nah, sekarang berikutnya bersifat kapasitif. Hambatan murni berarti R-nya 30 ohm. Dari sini 30 ohm. Kemudian dari sini juga kita tahu, dari gambar ini kita tahu bahwa nilai dari XL-nya, ingat ini itu induktor ya. Induktor berarti ini yang 70 ohm itu adalah reaktansi induktif. Berarti XL-nya ini adalah 70 ohm. Oke, nah perhatikan, ternyata di sini itu ada, ternyata di sini tuh ada dipasang voltmeter. Oke, ada voltmeter. Perhatikan baik-baik tempat pemasangan voltmeternya. Voltmeter ini dipasang di sini. Oke, jadi yang masuk pengukuran voltmeter itu ada induktornya dan juga kapasitornya. Sehingga tegangan yang diukur di sini itu adalah tegangan gabungan antara kapasitor dengan induktor. Jadi tegangan pada induktor dan kapasitor itu diukur oleh voltmeter tersebut. Sehingga bisa ditulis bahwa karena dia gabungan dan di sini dilihat bahwa rangkaian bersifat kapasitif, sehingga bisa disimpulkan bahwa VC pasti lebih besar daripada VL. Karena VC lebih besar daripada VL, sehingga kita bisa tulis bahwa VC dikurang VL itu sama dengan 80 volt. Seperti itu. Nah, ini besaran-besaran yang diketahui. Sekarang kita akan mencari beberapa nilai ya. Nah, untuk yang bagian pertama itu adalah ada impedansi. Nah, teman-teman kalau ketemu soal seperti ini, itu teman-teman tidak harus mengerjakan sesuai dengan urutannya. Jadi bisa saja teman-teman kerja dari yang 4 dulu mau buktikan, atau 3, atau 2, atau 1. Jadi tergantung mana yang duluan bisa teman-teman dapat. Nah, di sini kakak akan kerja dulu mulai dari pernyataan yang ketiga, yaitu arus yang mengalir pada rangkaian adalah 2 ampere. Oke. Nah, di sini saya akan menggunakan resistor dengan bantuan resistor. Besaran-besaran yang diketahui pada resistor ya untuk yang di nomor 1. Nomor 3. Oke, jadi untuk pernyataan nomor 3, nah kan kita tahu bahwa V di resistor itu bisa dicari dengan I dikali dengan R. Maka I ini juga bisa kita cari dengan menggunakan persamaan VR, VR dibagi sama R. Nah, teman-teman, di sini kita tidak tahu berapa nilai dari VR-nya. Yang kita tahu R-nya, berarti tugas kita sekarang adalah cari dulu berapa nilai VR-nya. Nah, dari persamaan tegangan, kita peroleh bahwa V kuadrat itu bisa dicari dengan VR pangkat 2 ditambah sama VC dikurang sama VL pangkat 2. Nah, teman-teman, di sini V-nya sudah ditahu 100 ini. Jadi bisa ditulis 100 pangkat 2 sama dengan VR kuadrat ditambah VC kurang VL juga sudah ada, ini 80, jadi 80 pangkat 2. Nah, teman-teman kalau kalian perhatikan lagi segitiga yang sudah pernah yang Pitagoras yang berulang-ulang saya sampaikan, 3, 4 pasti partnernya 5. Nah, perhatikan, ini 100 itu adalah 5 kali 20. Jadi semuanya sisa dikali 20. Kemudian 4 itu adalah 80 itu adalah 4 kali 20. Berarti selanjutnya adalah
adalah berapa? Adalah 3 kali 20. Kalau 3 kali 20 maka di sini bisa kita tuliskan sama dengan 6. Jadi VR-nya itu sama dengan 60, iya 60 volt seperti ini. Nah inilah kemudian yang kita substitusi masuk ke sini. VR-nya ini 60 volt, dibagi R-nya adalah 30 ohm. 30 ohm, jadi kita peroleh sebesar 2 ampere. Nah, pernyataan 3 benar. Nah, pernyataan 3 benar. Sekarang kita ke pernyataan 1. Impedansi rangkaiannya adalah 50 ohm. Oke, kita sekarang ke pernyataan 1. Nah, kan kalau V total itu bisa I kali Z. Oke, berarti Z ini bisa dicari dengan persamaan V dibagi I. V totalnya itu adalah yang ini ya. Ini 100, berarti 100 volt dibagi sama 2 ampere. Oke, dibagi 2 ampere. 100 bagi 2 diperolehlah 50. Oke, 50. Iya, 50 ohm. Jadi diperoleh 50 ohm. Pernyataan ini juga benar. Sekarang kita ke pernyataan yang kedua. Nah, pernyataan kedua ini terkait dengan daya ya, terkait dengan daya. Oke. Oke, pernyataan kedua. Nah, daya itu sudah tadi saya sampaikan, VF dikali IF dikali sama cos theta. Oke, tapi ingat teman-teman, cos theta itu sama dengan apa? Ya, cos theta ini bisa dicari dengan apa? R per Z. Oke, R per Z. Oke, sekarang kita masukkan, berarti kita bisa tulis gini. P sama dengan V efektifnya berapa? V efektifnya itu adalah 100. Berarti 100 dikali sama 2. Oke, cos theta itu kan R per Z. R-nya berapa? R-nya itu adalah 30. Terus Z-nya adalah 50. Oke, kita selesaikan. Ini kalau dibagi ini dapatnya 2. 2 kali 2 itu dapatnya 4. 4 dikali 30 itu dapatnya 120. Jadi kita peroleh 120 watt. Maka pernyataan yang ini itu benar. Oke. Nah, selanjutnya yang terakhir, tegangan pada kapasitor. Oke, nah. Tegangan pada kapasitor ya. Oke. Kita tahu ya bahwa ini dari sini. Oke, kita lihat lagi ini nih. Oke. Oke. Dari situ ya, yang keempat kita tahu bahwa VC dikurang VL itu sama dengan 80. Berarti VC ini sama dengan 80 ditambah VL. Nah, gimana cara cari VL-nya? Cara cari VL-nya ini itu bisa dengan persamaan I dikali sama XL. Jadi bisa 80 ditambah sama I kali XL. I kali XL. Nah, berarti 80 I-nya itu berapa? I-nya itu adalah 2. Kemudian XL-nya berapa? XL-nya ini adalah, mana ini XL? XL-nya ini adalah yang ini ya, 70. 70. Berarti kita bisa, oke, berarti bisa 80 ditambah 140. Berapa itu 80 tambah 140? 220. 220 ya. Jadi jawabannya 220 volt. Berarti pernyataan ini itu salah ya. Oke, pernyataan ini salah. Oke. Jadi yang benar itu adalah pernyataan 1, 2 dan 3. Untuk pernyataan 4 itu salah ya. Oke. Oke ya teman-teman, jadi pembahasan kita pada pagi hari ini cukup sampai di sini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat adik-adik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.